berasa manis, jumpa lagi dengan bulan puasa ya guys. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana ramadhana syahra siyam, nahmaduhu wa nashkuruhu ala kulli ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sobat Ruang Satu yang kami hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini masih memberikan kita kesehatan, hidayah dan nikmat-nikmat lainnya sehingga kita dapat bersua kembali di podcast Ruang Satu ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Salat serta salam semoga tetap tercurah limpah untuk junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi Allah, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita rindukan syafaatnya di yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan nanti kita dapat berada di surga bersamanya. Sobat Ruang Satu yang kami hormati, rahimakumullah. Di dalam bulan puasa ini tentu saja kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan berkenaan dengan puasa ini. Utamanya adalah Siyam Ramadan. Hal ini tentu saja sudah selaras dengan apa yang disampaikan Allah melalui firman-Nya di Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana mereka yang telah terdahulu diwajibkan berpuasa pula, agar kalian mendapatkan keutamaan takwa atau kalian bertakwa. Jamaah, hadirin hadirat, sobat Ruang Satu yang kami hormati, hal ini panggilan dari Allah untuk mereka yang beriman, untuk mereka yang yakin. Ini sekaligus untuk test case kepada mereka yang beriman, mengaku beriman, apakah imannya itu sungguh iman sebenarnya ataukah iman yang semu. Ini juga sekaligus menjadi ujian bagi mereka yang mengaku beriman, apakah hanya iman yang fake atau iman KW ataukah the real iman. Nah, maka ketika kita sudah berpuasa dengan sungguh-sungguh dan melaksanakan semua kegiatan ibadah di dalam bulan Ramadan ini, insya Allah menandakan, mengindikasikan bahwa kita benar-benar manusia yang beriman, benar-benar mukmin sejati. Mudah-mudahan. Kemudian berkaitan dengan puasa Ramadan ini ada sebuah hadis yang sangat berkaitan erat. Hadis itu berbunyi, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Hadirin sobat Ruang Satu rahimakumullah. Arti hadis tersebut adalah al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan. Talil Quran, yang pertama adalah pembaca Al-Quran. Yang kedua hafidhil lisan, para penjaga lisan. Wa mut'imil ji'an, mereka yang memberikan makan untuk mereka yang kelaparan. Wa shaimi fi syahri Ramadan, dan mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin sobat Ruang Satu rahimakumullah wa sadakumullah. Dari sini kita ketahui bahasanya surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama tadi adalah talil Quran, mereka yang membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah, menjadi pedoman umat Islam. Yang pertama, memang umat Islam harus bisa membacanya, kemudian berupaya untuk mengamalkannya
di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mereka yang baru bisa membaca Al-Quran saja itu akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pahalanya setiap huruf itu akan mendapatkan kebaikan. Alif Lam Mim misalnya, itu bukan satu kata tetapi ada 3 huruf di dalamnya. Sehingga insya Allah mereka yang membaca baru Alif Lam Mim saja akan mendapatkan 30 kebaikan, manakala satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Hadirin sobat ruang satu rahimakumullah. Dari sini kemudian setelah membaca Al-Quran, kita nanti diharapkan bisa memaknai artinya, memahami artinya, dan kemudian melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ini mungkin kita sudah terbiasa mendengar lagu 5 obat hati, diantaranya adalah termasuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semakin bersemangat, semakin tergugah untuk terus membaca Al-Quran. Bahkan kita niatkan dalam 1 bulan itu mungkin khatam 1 juz, 2 juz dan lain sebagainya. Sehingga nanti kita insya Allah mendapatkan surga Allah di kemudian hari. Jamaah hadirin hadirat sobat ruang satu rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah hafizil lisan, bahwa surga mendudukan mereka yang bisa menjaga lisannya. Kita ketahui bahasanya memang lisan itu merupakan cerminan pertama, bahwa di dalam bahasa Jawa terdapat sebuah peribahasa, ajining rogo ono busono, ajining diri ono ing lati. Nah, dalam hal ini berarti bahwa menjaga lisan itu merupakan sebuah kemuliaan bagi seseorang. Tanda mulia dan tidaknya seseorang bisa dilihat dari bagaimana seseorang menjaga lisannya. Maka dalam hal ini puasa pun itu akan menjadi sia-sia manakala seorang yang puasa itu tidak bisa menjaga lisannya. Sehingga harus dihindarkan ketika puasa itu dari kemarahan, kemudian dari mengadu domba, dari mencaci, mencela, dan bahkan memfitnah. Nah, ini maka dalam sebuah hadis diriwayatkan ketika kalian berpuasa dan ada orang yang menghina misalnya, ada yang mungkin menantang dan sebagainya, katakan bahwa kalian sedang berpuasa. Nah, ini menjadi sinergi dengan apa yang kita sampaikan, bahwa menjaga lisan dengan sebaik-baiknya, ojo trocoh istilahnya dalam bahasa Jawanya, itu harus kita utamakan sehingga pribadi yang baik, kemuliaan seorang mukmin itu dilihat dari bagaimana dia bisa menjaga lisannya. Orang-orang seperti ini yang bisa menjaga lisannya dengan baik, insya Allah akan masuk surga di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, wa mut'imil jiwan, bahwa mereka yang memberikan makan bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi orang-orang yang lapar, itu akan mendapatkan kebaikan dan akan diridhokan surga. Hadirin sobat ruang satu rahimakumullah, bahwa mungkin seringkali kita mendengar adanya Jumat berkah ketika tidak puasa, atau mungkin ada buka bersama ketika di bulan Ramadan. Ini menandakan bahwa memang mut'imil jiwan, memberikan makan bagi mereka yang kelaparan, itu diantaranya adalah dengan memberikan mereka yang berbuka, yang berpuasa kemudian untuk berbuka. Ini selaras dengan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan hal ini nantinya juga memberikan kita kesempatan bahwa mereka yang ikhlas memberikan buka kepada mereka yang berpuasa, mereka yang dengan ikhlas memberikan infak sedekah untuk mereka yang kekurangan, utamanya adalah kekurangan makan, maka benar-benar akan dirindukan oleh surga Allah dan nantinya akan masuk di surga bersama Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, bahwa surga itu merindukan shaimi fi syahri Ramadan, mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Sobat ruang satu rahimakumullah wa sadakumullah, kita hari ini sudah mulai memasuki bulan Ramadan, sehingga bagi mereka yang mukmin, bagi mereka yang beriman, diharuskan
mengikuti melaksanakan puasa Ramadan itu dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benarnya, dengan semaksimal mungkin. Memang ada rukhsah atau keringanan bagi mereka yang mungkin sakit, mungkin mereka melakukan perjalanan dan lain sebagainya. Tetapi akan ada manfaat dan kebaikan ketika kita sungguh bisa melaksanakan Ramadan ini, siam ini dengan sebaik-baiknya. Itu insya Allah mendapatkan pahala surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun saya hanya mengingatkan diri pribadi khususnya dan sobat Ruang Satu seluruhnya, bahwa puasa itu bukan hanya menahan lapar dari fajar hingga nanti maghrib, tetapi menahan nafsu, menahan amarah, menahan untuk berkata yang tidak baik, menahan adu domba. Bahkan mungkin biasa dilakukan ini, ngerasani dan itu tidak terasa. Nah, itu monggo nanti kita harapkan jangan dilakukan ketika Ramadan. Mungkin puasanya bisa diterima oleh Allah, tetapi pahalanya tidak ada, sehingga jangan sampai nanti kita hanya berpuasa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tetapi tidak ada pahalanya. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa berpuasa di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah ini dengan sebaik-baiknya, mengamalkan seluruh kegiatan dan amal ibadah lainnya, termasuk tadarus Al-Quran, infak, sedekah dan lain sebagainya, zakat, fitri dan sebagainya, dalam keadaan sehat dan kemudian diterima dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita berikan, sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak salah kami mohon maaf. Adul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.